Pinter ceramah, pinter nulis, luar biasa. Pinter K-pop kali. Harga lomba, lomba masak, masak lomba. Ada calon bak masak siapa? Ready? Listnya pemenangnya ready? Ah. Ibu Ali, panitia lomba masak sudah ready. Sorry. Oh, nggak apa. Manis. Sorry, maaf. Buka. Thank you security. Maaf ya Bu, maaf. Ibu Deni, Victor. Di sana. Kosong. Sini. Jangan bawa. Tinggalin di sini aja. Tinggalin di situ. Sini. Oke. Pemenang pertama. Masya Allah. Itu dipanggil. Ke depan langsung. Maaf. Bu, penuh. Masuk lagi boleh kan? Pakai gopek, right? Apa namanya siapa? Oh iya. dua, tiga, Carlos, Fahri, Rofida.
How much? $20 hour? I heard that. Oh, ternyata lebih banyak ini yang lewat. Sorry again. I cannot do it here. Thank you ya. Ya, hasil karya anak-anak ini. Juara kedua lomba masak Ibu Lili sama Ibu Anggi. Oh, rasa nasi goreng pakai capcay. Ibu Lili sama Ibu Anggi, silakan Mas. Juara ketiga lomba masak Ibu Kiki sama Ibu Astri. Ayo. Silakan maju ke depan, please. Astri wakilkan lagi. Dan juara keempat Ibu Wina sama Ibu Wini. Ini ibu-ibu, masya Allah, udah keras nasi goreng sama capcay ya, alhamdulillah. Selamat ya, terima kasih sudah partisipasi di acara awalnya. Ibu Tatin maju ke depan, please. Ada di sini aku berani aja. Sekarang Masya Allah, ibu-ibu cantik-cantik. It's okay. Banyak potong. sekarang terima kasih ibu, terima kasih semuanya. Sekarang perlombaan masak Mister bapak-bapak ya. Lucu bapak-bapak masak tongseng sama salad. Tongseng kambing. Juara ke-1 Rama sama Rangga.
Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Ibu-ibu nantikan ada tutorial cooking. Next one is Bobra Pingpong. Bobra Pingpong. Bobra Pingpong rupanya ada piala bergilirnya nih. Assalamualaikum. Saya sampaikan pengumuman lomba Pingpong Info tahun 2024. Kita mulai dari grup remaja. Juara 1 Adel Effendi. Adel tunggal putra remaja. Adel Effendi. Pilih. Ya, Adel. Tunggal remaja juara kedua Mirsali Azomov. Tolong jagain sampai tersentuh. Mirsali Azomov. Ada yang mewakilkan orang tuanya? Mirsali diwakilkan. Yang juara ketiga tunggal remaja Noval Firdaus. Noval diwakilkan orang tuanya. Laira. Siapa? Odi. Tolong ada yang mewakilkan buat Noval. Padenya. Untuk tunggal putri apa ya? Oke, berikutnya untuk tunggal putri juara pertama Novi Suwanda. Dan juara keduanya Ibu Firdaus Saleh. Juara ketiga Rahma Sudarmaji. Rahma. Tolong diwakilkan, ada yang mewakilkan? Kasih tempat duduk. Ada yang mewakilkan Rahma, ibunya, Mbak Nini? Masih ada. Tolong. Oke. Hadiah diserahkan oleh Maaf ya Pak, pengusiran secara halus. Tenang aja. Tenang aja. Tenang aja Pak. hadiah diserahkan oleh Ketua Masjid. Juara 1 tunggal putri Novi. Bawa bina sana yuk. Kudus, Puan, Rahman, dan untuk tunggal putra Adel juara 1 ini mewakili Yusoli dan Noval. Terima kasih. Dan juga kita ada trofi piala bergilir dari Info, piala bergilir untuk juara 1 tunggal putra dan trofi bergilir untuk juara 1 tunggal putri. Silakan dia berikan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Dan
Berikutnya untuk ganda putra. Juara ketiga Ustaz dari Simo berpasangan dengan Pak Sandi. Juara ketiga ganda putra. Juara kedua ganda putra Pak Wahono berpasangan dengan Pak Mugi. Pak Wahono. Dan juara pertama Mas Bedor berpasangan dengan saya sendiri. Lanjutkan dengan tunggal putra, juara ketiganya Mas Andi Patiwakan lagi, juara ketiga. Juara keduanya Pak Farhad Amara. Dan juara pertama Pak Rejo Yasrojo. Mohon perhatian Pak. Tunggal putra juara ketiga. Juara kedua Pak Ahmad. Juara pertama Pak. Ya, piala berdiri untuk tunggal putra Pak Arjo. Piala berdiri. Berikutnya untuk ganda putra tiga Pak Sandi. Juara kedua ganda putra Pak terima kasih. Silakan Pak. Mau lewat silakan lewat duluan. Saya motonya lama loh. Bapak Jadi kalau di sini disuruh motoin satu dua. tidur di sini juga nggak apa-apa, nggak ada yang larang. Motoin. Oh, nggak ada. Tapi jangan dipegang ya. Iya iya saya juga udah lulus. I know. Cek. Insya Allah lomba sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah, terutama panitia yang telah bekerja sangat keras untuk mengadakan lomba-lomba ini. Insya kita akan ke acara selanjutnya, yaitu acara menang Bapak Haji Muhammad Thohir yang jasanya kepada komunitas luar biasa, termasuk kepada komunitas kita ini. Jadi kerjasama antara keluarga Bapak Muhammad Thohir dengan kita semua, jamaah semua, alhamdulillah masjid ini terrealisasi. Untuk acara mengenang Bapak Haji Muhammad Thohir pertama adalah dibacakan bio riwayat singkat kehidupan beliau yang akan disampaikan oleh Bapak Sunung. Silakan. Ibu mohon waktu sekitar 5-10 menit sebelum, pasti sudah nggak sabar dengar ceramah dari Ustadz Dasat Latif ya. Insya Allah saya bacakan profil beliau sekilas ya, karena kita berkumpul di sini juga dalam rangka memperingati dan
bukan merayakan tapi memperingati hari kematian beliau, dan karena jasa-jasa beliau cukup besar baik di dunia dan di Indonesia maupun di sini. Jadi beliau terlahir dengan nama Muhammad Thohir tapi lebih dikenal dengan Teddy Thohir, lahir pada tahun 1935 di Lampung Tengah, memiliki kisah hidup yang penuh inspirasi. Dari masa kecil yang penuh kesederhanaan hingga menjadi salah satu pengusaha termuka di Indonesia, perjalanan hidupnya adalah testimoni dari kegigihan, kerja keras, dan visi yang jauh ke depan. Kisahnya bukan hanya tentang membangun kekayaan, tetapi juga tentang membangun karakter dan nilai-nilai yang kemudian diwariskan kepada generasi berikutnya. Teddy Thohir lahir dan dibesarkan dalam kondisi yang sederhana. Masa kecilnya dipenuhi dengan tantangan dan hidup di daerah yang masih berkembang. Pada saat itu membentuk karakter dan pandangan hidupnya. Setelah menyelesaikan sekolah menengah pertama, Teddy membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ia merantau ke Surakarta untuk melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Ekonomi Atas atau SMEA. Pekerjaan ini bukan hanya fisik, tetapi simbol tekadnya untuk meraih pendidikan yang lebih baik dan mengubah nasibnya. Teddy sangat percaya bahwa pendidikan adalah kunci kesuksesan. Ia belajar untuk mandiri dan beradaptasi dengan lingkungan baru, serta membangun jaringan yang sangat berguna dalam perjalanan bisnisnya kelak. Disinilah ia bertemu juga dengan Etna, wanita yang kemudian jadi pendamping hidupnya. Pernikahan mereka bukan hanya menyatukan dua individu, tetapi juga memulai perjalanan keluarga Thohir yang kelak akan menjadi salah satu keluarga yang paling berpengaruh di Indonesia. Kemudian terkait dengan awal karir beliau, setelah menyelesaikan pendidikan, Teddy memulai karirnya di Union Carbide, yaitu pabrik baterai Everyday, sebuah perusahaan asing yang bergerak di bidang kimia. Di sana ia menunjukkan dedikasi dan kemampuannya yang membawanya pada promosi sebagai kepala bagian administrasi. Kemudian pengalaman di Union Carbide memberinya pemahaman mendalam tentang operasi perusahaan dan mempertajam kemampuan manajerialnya. Namun Teddy tidak puas dengan posisi tersebut. Ia melihat peluang lebih besar ketika bergabung dengan Astra Group. Saat itu Astra belum sebesar sekarang, tetapi Teddy melihat potensi luar biasa dalam perusahaan ini. Keputusan untuk bergabung terbukti tepat, dan dengan kerja keras ia berhasil menapaki karir hingga menjadi salah satu direktur dan pemegang saham. Pengalamannya di Astra membantunya memahami dunia otomotif dan bisnis secara lebih luas. Kemudian pada tahun 1978, Teddy Thohir mengambil langkah besar dengan mendirikan TNT Group. Perusahaan ini adalah wadah bagi berbagai usaha yang dirintisnya di berbagai sektor, termasuk telekomunikasi, restoran, dan properti. TNT Group bukan hanya menunjukkan visi yang luas, tapi juga strateginya untuk diversifikasi bisnis. Salah satu anak perusahaan yang terkenal adalah PT Adaro Energi, salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia. Diversifikasi ini penting untuk meminimalkan risiko dan mencerminkan filosofi bisnis Teddy yang selalu menekankan pada integritas, kerja keras, inovasi, dan keseimbangan antara bisnis dan kehidupan keluarga. Teddy percaya bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dari seberapa besar kekayaan yang dimiliki, tetapi juga dari nilai-nilai yang dipegang teguh. Kemudian terkait dengan warisan dan nilai-nilai dari almarhum Teddy Thohir. Teddy Thohir dikenal sebagai sosok yang tidak hanya fokus pada kesuksesan bisnis, tapi juga pada pendidikan generasi penerusnya. Ia menanamkan nilai-nilai penting kepada anak-anaknya, Eric dan Garibaldi Thohir, yang kini telah menjadi tokoh-tokoh berpengaruh di Indonesia dan luar negeri. Teddy selalu mengajarkan pentingnya pendidikan, kerja keras, integritas, dan kepedulian sosial. Ajaran-ajaran ini yang telah membuahkan hasil dengan Eric yang sukses di dunia media dan Garibaldi yang menjadi pengusaha tambang terkemuka. Salah satu warisan Teddy Thohir untuk komunitas muslim adalah Masjid At-Thohir yang terletak di Kecamatan Tapos, Kota Depok. Jadi Masjid Thohir tidak hanya satu ini aja ya, ada beberapa masjid lagi kayaknya di Indonesia. Selain itu, keluarga Thohir pada tahun 2017 bersama-sama dengan komunitas Islam Indonesia di LA yang dikoordinir oleh Info Indonesia Muslim Indonesia Foundation membeli sebuah gereja yang dikonversi menjadi masjid yang diberi nama Masjid At-Thohir Los Angeles yang sekarang Bapak Ibu sekalian sedang berada di dalamnya. Kemudian Masjid At-Thohir LA ini tidak hanya menjadi tempat sholat, mengaji, dan sarana mewariskan Islam kepada anak-anak muslim keturunan Indonesia, tetapi juga menjadi tempat silaturahim dan berbagai aktivitas sosial lainnya. Seperti yang kita saksikan tadi ya, banyak sekali lomba-lomba terkait aktivitas sosial budaya. Kemudian oleh karenanya Masjid At-Thohir bisa disebut sebagai rumah kedua komunitas Indonesia di Los Angeles dan sekitarnya. Selain itu, masjid ini juga menjadi sarana mengenalkan budaya Indonesia, terutama kuliner, terhadap komunitas muslim non-Indonesia di LA dengan adanya Jemaah Barokah, Food Bazaar, buka bersama ketika Ramadan, dan kegiatan lainnya.
Kepedulian Teddy Thohir terhadap rumah Allah ini bukti dari nilai-nilai yang ia tanamkan sepanjang hidupnya, kepeduliannya terhadap masyarakat, pentingnya spiritualitas, dan upaya meninggalkan warisan yang bermanfaat bagi banyak orang. Kemudian ada ada 3 pelajaran dari kisah Teddy Thohir. Yang pertama, kesuksesan tidak datang dengan mudah. Dibutuhkan kerja keras dan ketekunan. Kita diajarkan untuk tidak takut keluar dari zona nyaman demi mencapai impian. Kesulitan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan, dan pendidikan serta pengembangan diri adalah investasi jangka panjang yang tidak ternilai. Yang kedua, Teddy menunjukkan bahwa integritas sangat penting dalam dunia bisnis. Kejujuran dan kepercayaan adalah aset yang tidak bernilai, dan membangun hubungan yang baik dengan semua pihak sangatlah krusial. Ketiga, Teddy Thohir menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan keluarga. Kesuksesan sejati mencakup tidak hanya keberhasilan dalam bisnis, tetapi juga keharmonisan dalam keluarga. Menanamkan nilai-nilai positif kepada generasi penerus adalah salah satu warisan terpenting yang bisa kita berikan. Sebagai penutup, Teddy Thohir mungkin tidak setenar anak-anaknya dalam pemberitaan media, tetapi perannya dalam membangun fondasi kesuksesan keluarga Thohir tidak bisa diabaikan. Warisan terbesar Teddy bukan hanya bisnis yang ia bangun, tetapi juga nilai-nilai dan prinsip hidup yang dia tanamkan pada anak-anaknya dan orang-orang di sekitarnya. Mari kita ambil inspirasi dari kisah Teddy Thohir dan berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sinu yang telah membacakan riwayat singkat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil sisi positif beliau terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah. Cara selanjutnya adalah kita insyaallah setelah ini akan membaca surat Yasin serta mendoakan Bapak Haji Muhammad Thohir insyaallah. Terus kemudian nanti setelah maghrib baru kita akan ada ceramah dari Ustadz. Pembacaan surat Yasin akan dipimpin oleh Ustadz Onas, kemudian doa akan dipimpin oleh Ustadz Dasar.